Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan proses pembelajaran sosiologi, khususnya adalah kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan konflik, kekerasan dan perdamaian yang merupakan pembelajaran di KD 3.4, yaitu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi tercapainya kehidupan yang damai. Nah, diharapkan dari proses pembelajaran kali ini itu diharapkan siswa nanti dapat memahami bentuk-bentuk penyelesaian konflik dan juga dapat memahami mekanisme penyelesaian konflik. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik sosial, dari mulai pengertian konflik sosial, bentuk-bentuk konflik sosial, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan satu bahasan dalam kaitannya dengan konflik sosial, yaitu adalah resolusi konflik. Konflik adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Artinya merupakan suatu gejala yang memang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Bahwa konflik itu sampai kapanpun akan tetap ada. Konflik itu akan tetap menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Konflik akan berakhir tatkala masyarakat itu juga berakhir. Tetapi kaitannya dengan konflik sosial yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat bisa diantisipasi. Jangan sampai konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu berdampak dan dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan-kekerasan. Maka ada upaya-upaya di dalam proses penyelesaian konflik itu yang disebut dengan resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang berdampak kepada terjadinya kekerasan. Nah, dalam kaitannya dengan resolusi konflik akan disampaikan yang pertama berkaitan dengan pengertian daripada resolusi konflik. Yang kedua, apa tujuan daripada resolusi konflik. Yang ketiga, apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam konteks resolusi konflik untuk mengantisipasi konflik hingga tidak terjadi tindakan-tindakan kekerasan, yaitu nanti ada bentuk-bentuk yang berkaitan dengan pengendalian konflik. Berkaitan dengan resolusi konflik, di situ ada pendapat yang disampaikan oleh Miller bahwa resolusi konflik itu adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Jadi intinya resolusi konflik itu adalah untuk mencari masalah-masalah yang terjadi akibat terjadinya konflik hingga mencari satu solusi untuk terwujudnya suatu perdamaian atau untuk terjadinya suatu ketertiban. Di antara tujuan daripada konflik itu sendiri adalah mencapai suatu perdamaian. Tujuan daripada resolusi konflik itu tiada lain adalah untuk mencapai suatu perdamaian masyarakat. Atau dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, dalam arti resolusi konflik ini tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang damai, mewujudkan suatu masyarakat yang aman, mewujudkan suatu masyarakat yang tertib. Itu yang dikaitkan dengan tujuan daripada resolusi konflik. Kemudian dalam upaya resolusi konflik, khususnya untuk mencari solusi-solusi terhadap pemecahan masalah
berkaitan dengan konflik sosial. Nah, di situ ada beberapa upaya yang disebut dengan bentuk penyelesaian konflik. Ada 4 bentuk yang dikaitkan dengan pengendalian konflik. Yang pertama adalah konsiliasi, yang kedua adalah mediasi, yang ketiga adalah arbitrasi, kemudian yang keempat adalah transformasi konflik. Itu adalah keempat bentuk dalam upaya pengendalian konflik. Mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan bentuk-bentuk pengendalian konflik. Yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan di luar daripada pengadilan. Nah, penyelesaian konflik ini bisa melalui lembaga, bisa melalui seseorang atau perorangan, ataupun bisa melalui badan-badan sebagai penengah atau yang sering disebut dengan konsiliator. Nah, konsiliator ini berusaha memberikan fasilitas-fasilitas kepada pihak-pihak yang berkonflik, pihak-pihak yang berselisih, sehingga dalam proses konsiliasi ini mereka mendapatkan kesepakatan secara damai. Itu yang pertama berkaitan dengan konsiliasi. Jadi ada konsiliator. Konsiliator ini adalah sebagai penengah yang memberikan fasilitas-fasilitas, memberikan istilahnya kemudahan-kemudahan bagi mereka yang berselisih untuk menyelesaikan konflik yang terjadi atau menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi secara damai. Contohnya adalah bisa saja perorangan itu ketokohan seseorang di dalam masyarakat ataupun lembaga. Dalam hal ini mungkin bisa saja Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga-lembaga yang lain yang memiliki kemampuan untuk berupaya mendamaikan mereka-mereka yang sedang dalam keadaan konflik. Itu yang pertama yang merupakan bentuk pengendalian konflik itu, yaitu adalah konsiliasi. Kemudian yang kedua dari bentuk pengendalian konflik itu adalah mediasi. Dan mediasi juga adalah merupakan suatu penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Nah, seorang mediator harus memiliki sifat netral. Artinya dalam konteks penyelesaian konflik tidak berpihak kepada mereka-mereka yang sedang dalam keadaan konflik. Mereka hanya sebagai moderator, mereka hanya sebagai pengarah, mereka hanya sebagai orang yang memberikan masukan, nasihat, sehingga pada suatu saat, pada suatu ketika mereka bisa mewujudkan suatu perdamaian. Jadi mediator adalah hanya memberikan sebagai arahan, hanya berperan sebagai pengarah, berperan sebagai pendamping, berperan sebagai penasehat. Pihak-pihak yang berkonflik mau damai atau tidak damainya itu tergantung kepada mereka-mereka yang sedang berkonflik. Jadi mediator di sini hanya sebagai penengah dan tidak bisa mengambil suatu keputusan terhadap mereka-mereka yang sedang berkonflik. Jadi perdamaian atau kesepakatan damai itu diberikan sepenuhnya kepada mereka-mereka yang berkonflik. Itu yang kedua, yaitu adalah mediasi. Kemudian yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase ini biasa disebut dengan perwasitan. Merupakan suatu penyelesaian konflik di luar pengadilan
umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik menerima pihak ketiga untuk dijadikan sebagai orang yang akan memberikan keputusan dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Nah, biasanya untuk penyelesaian konflik melalui arbitrasi ini harus ada kesepakatan-kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kenapa? Karena keputusan arbitrase ini adalah bersifat mengikat dan bersifat final. Artinya hasil keputusan arbitrase harus sama-sama diterima. Baik itu yang dikalahkan atau yang dimenangkan, itu harus menerima akan kemenangan, yang kalah harus menerima akan kekalahan. Itu dalam konteks arbitrasi. Nah, arbitrasi ini adalah suatu lembaga kalau di Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan arbitrasi ini, yaitu ada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau yang disebut dengan BANI, ada juga Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Ini diantara lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk penyelesaian konflik melalui arbitrasi. Kemudian yang keempat yaitu ada yang disebut dengan transformasi konflik. Nah, transformasi konflik ini adalah upaya-upaya untuk menanggulangi berbagai permasalahan-permasalahan konflik, sumber-sumber konflik, dan dampak-dampak negatif konflik. Nah, tetapi dalam transformasi konflik ini kita mengenal adanya intervensi konflik. Intervensi konflik ini artinya ikut campur tangan pihak lain ke dalam sistem hubungan dalam melakukan kontak sosial untuk membantu mereka untuk penyelesaian konflik. Itu yang disebut dengan intervensi konflik. Ya. Dalam tahapan-tahapan transformasi konflik, khususnya intervensi konflik, yang tujuannya adalah untuk membantu mereka di dalam menyelesaikan konflik, di situ paling tidak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menciptakan perdamaian. Yang kedua adalah menjaga perdamaian atau yang disebut dengan peacekeeping. Yang ketiga adalah pengelolaan konflik atau konflik management. Kemudian yang keempat adalah membangun perdamaian. Itu diantara tahapan-tahapan dalam intervensi konflik. Yang pertama adalah menciptakan perdamaian atau peacemaking, yaitu adalah melakukan intervensi yang bersifat militer dengan cara diplomatik untuk mengakhiri konflik. Jadi kalau ada suatu negara contohnya yang sedang berkonflik, kemudian ada intervensi dari negara lain untuk ikut serta di dalam mengakhiri konflik dengan menggerakkan atau dengan mengirim militer, nah itu termasuk satu bentuk menciptakan perdamaian atau yang disebut dengan peacekeeping. Kemudian yang kedua adalah menjaga perdamaian atau yang sering disebut dengan peacekeeping, itu melalui intervensi militer juga agar pihak yang sudah tidak lagi melakukan kekerasan lagi. Jadi ada penjaga perdamaian. Jadi melalui intervensi militer agar pihak-pihak yang sudah tidak bertikai lagi tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan lagi. Itu yang disebut dengan peacekeeping atau menjaga perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan konflik atau konflik manajemen, yaitu melakukan berbagai usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir membangun perdamaian atau peace building, itu meningkatkan kesejahteraan pembangunan, termasuk di dalamnya adalah fasilitas, konstruksi-konstruksi jalan bagi mereka-mereka yang terlibat di dalam keadaan konflik. Nah, itu diantara tahapan-tahapan intervensi konflik atau bentuk-bentuk intervensi konflik yang tujuannya adalah tiada lain untuk mewujudkan suatu konflik agar konflik itu tidak lagi menjadi suatu tindakan-tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak hidup aman dan tidak hidup nyaman. Siswa-siswi sekalian, itu adalah merupakan kajian pada pagi hari ini. Itu berkaitan dengan resolusi konflik, di mana sekali lagi tujuan daripada resolusi konflik itu sendiri adalah terciptanya suatu perdamaian, terciptanya suatu kenyamanan hidup bagi masyarakat, hingga masyarakat tidak lagi
merasa takut karena adanya berbagai konflik-konflik sosial yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Silahkan nanti dibuka buku kalian, buku paket kalian. Di situ juga ada bahasan-bahasan yang berkaitan dengan intervensi konflik, bentuk-bentuk pengendalian konflik, kemudian tujuan daripada resolusi konflik. Nanti silahkan untuk dikaji dan silahkan untuk dibaca. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.